Ada dugaan Verdi Sambo menyuap LPSK. Pakar pidana mengatakan, mestinya isi amplop dibuka, difoto baru dikembalikan. Peristiwa itu ketika itu kami menemui Kadipropam karena Kadipropam mau mengajukan permohonan perlindungan untuk Ibu PC. Setelah pertemuan dengan Kadipropam, salah satu staf sedang melakukan sholat dan satu staf tinggal di tempat itu. Kemudian ada staf dari Pak Kadipropam yang menyampaikan map berisi 2 amplop, dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Setelah kami ketemu Pak FS di kantor ya di Propam, mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS 2 amplop besar dan warna coklat yang diduga berisi uang. Isinya apa kami sendiri belum tahu, dan mereka juga tidak tahu karena memang tidak membuka, tapi langsung dikembalikan pada staf Sambo. Ya, kami tidak tahu apakah ini berkaitan dengan perlindungan pada Ibu PC atau tidak. Ya, saya anggap saja tidak berhubungan. Jangan itu, tolong Pak Kapolri tegas ya, jangan terlalu berbelit-belit lah ini skenario-nya ini. Ini jadi pusing, ini masyarakat pun jadi pusing, netizen pun pusing, semua dibuat skenario Pak Verdi ini. Yang benar aja Pak, bertobatlah Pak, akuilah. Jangan malu bertobat karena Tuhan minta pertobatan. Ya, Ketua LPSK Hasto Atmojo-Saroso mengungkapkan dugaan percobaan penyuapan yang dilakukan oleh mantan Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo kepada stafnya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar sempat menyayangkan lantaran staf LPSK pada saat kejadian tidak membuka amplop yang diduga berisikan uang sogokan. Abdul Fikar mengatakan seharusnya staf LPSK yang menerima 2 amplop tebal dari anggota Verdi Sambo itu membukanya kemudian memotret isinya kalau memang benar uang. Setelah mendapatkan bukti, barulah staf LPSK itu mengembalikan amplop tebal itu kepada pihak yang memberikan. Ya, mestinya kan staf LPSK itu buka, difoto isi amplopnya baru dikembaliin lagi. Nah, baru itu kan bisa ada percobaan penyuapan namanya. Kan nak pidana itu, mestinya kan seperti itu, kata Abdul Fikar. Kalau misalkan tidak mengantongi bukti, menurut Abdul Fikar bisa saja pihak dari Verdi Sambo membantah amplop tersebut berisikan uang. Apabila staf LPSK punya bukti amplopnya berisikan uang, maka Abdul Fikar menyebut jika dugaan percobaan penyuapan itu bisa saja dilaporkan ke pihak kepolisian. Bukan hanya Verdi Sambo, anak buahnya juga pun bisa ikut terseret karena membantu proses penyuapan kepada LPSK. Ya, mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo memang berupaya melakukan penyogokan kepada LPSK. Hal itu diduga dilakukannya guna meloloskan permohonan perlindungan yang diajukan oleh istrinya Putri. Penyogokan itu diungkapkan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo-Saroso. Dia mengatakan upaya tersebut bukan lagi dugaan namun benar terjadi. Peristiwa itu terjadi di kantor Propam Polri, tempat kerja Verdi Sambo saat menjabat Kadipropam Polri pada Rabu 13 Juli 2022, 5 hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. LPSK bertemu Verdi Sambo untuk melakukan koordinasi kasus kematian Brigadir J. Pada saat itu seorang yang merupakan anggota Verdi Sambo menyodorkan uang di dalam 2 amplop berukuran tebal ke salah satu staf LPSK. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang tersebut langsung ditolak dan dikembalikan, dan dia juga mengaku tidak mengetahui secara jumlah uang tersebut. Dijelaskan setelah kejadian itu pada Kamis 14 Juli 2022, Putri istri Verdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK dan melakukan pertemuan pada Sabtu 16 Juli 2022. Saat itu LPSK gagal menggali keterangan karena kondisinya yang tidak stabil. Terhitung LPSK juga sudah 2 kali berupaya menemui Putri untuk proses asesmen permohonan perlindungannya, tapi gagal dilakukan karena kondisinya yang tidak stabil. Pada Senin 15 Agustus depan, LPSK akan memutuskan status Putri terlindung atau tidak. Arman Hadi selaku pengacara Irjen Verdi Sambo menanggapi soal amplop coklat titipan Bapak yang diceritakan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.
Arman Hanis mengatakan untuk saat ini dirinya sebagai pengacara Irjen Verdi Sambo akan fokus terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menambahkan dirinya belum punya tanggapan soal cerita petugas LPSK yang mendapatkan amplop coklat dari orang suruhan Irjen Verdi Sambo. Arman Hanis menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan kasus pembunuhan Brigadir J kepada penyidik. Sebagai informasi, Edwin Partogi Pasaribu selaku wakil dari LPSK bercerita soal petugasnya yang diberikan amplop coklat seseorang yang diduga staf Irjen Verdi Sambo. Edwin Partogi Pasaribu mengatakan 2 orang stafnya berkunjung ke kantor Propam untuk membicarakan soal permohonan perlindungan Baradae dan istrinya Putri Chandrawati. Pada saat salah satu petugas LPSK sedang sholat dan yang satu masih menunggu di kantor Propam, seseorang yang diduga staf Irjen Verdi Sambo menghampiri petugas LPSK yang sedang dalam kondisi sendirian ini. Setelah pertemuan dengan Irjen Verdi Sambo dan jeda menunggu kedatangan Baradae, salah satu petugas LPSK menunaikan sholat di Masjid Mabes Polri, sehingga hanya ada 1 orang petugas LPSK yang menunggu di ruang tunggu tamu kantor Kadif Propam. Di sisi lain, publik masih menyoroti kasus tewasnya Brigadir J yang diotaki oleh bosnya sendiri, Irjen Verdi Sambo. Sejumlah pejabat negara pun ikut angkat suara dalam kasus tersebut. Satu di antaranya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sampai mengincar orang kuat backingan Verdi Sambo. Tak ragu, Luhut menantang Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto untuk membongkar siapa orang kuat itu. Selain itu, Luhut Panjaitan juga meminta kasus Verdi Sambo dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, sosok kenalan Verdi Sambo dari kalangan atas itu dikabarkan membuat Luhut Binsar Panjaitan penasaran. Banyak yang meyakini suami Putri dari Chandrawati ini punya banyak backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Verdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Bahkan Polri sampai bersikeras menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Baradae atas perintah Verdi Sambo. Padahal 31 oknum polisi yang diduga terlibat membantu Irjen Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J. Dari perbuatannya tersebut, kini Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati. Adapun Luhut Panjaitan meminta kasus pembunuhan Brigadir J diusut secara tuntas. Sementara itu, setelah Irjen Verdi Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, muncul isu adanya perlawanan di internal Polri. Beredarnya isu itu pun langsung ditanggapi oleh Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia dan taat pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Atas adanya isu ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun turun gunung. Ia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir J. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yaitu mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sekaligus suami Putri Chandrawati Barada Richard E. Lalu ada Brigadir Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tidak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya minta kepada Kabarreskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu, saya ndak ada urusan sama siapa-siapa, ndak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus, kata Luhut Panjaitan dalam sebuah video dan ditayangkan lewat Kompas TV. Ya, Ketua LPSK Hasto Atmodjosoroso mengungkapkan dugaan percobaan penyuapan yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kepada stafnya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar sempat menyayangkan lantaran staf LPSK pada saat kejadian tidak membuka amplop yang diduga berisikan uang sogokan. Abdul Fikar mengatakan seharusnya staf LPSK yang menerima 2 amplop tebal dari anggota Verdi Sambo itu membukanya kemudian memotret isinya kalau memang benar uang. Setelah mendapatkan bukti, barulah staf LPSK itu mengembalikan amplop tebal itu kepada pihak yang memberikan. Ya, mestinya kan staf LPSK itu buka, difoto isi amplopnya baru dikembaliin lagi. Nah, baru itu kan bisa ada percobaan penyuapan namanya. Kan nak pidana itu, mestinya kan seperti itu, kata Abdul Fikar. Kalau misalkan tidak mengantongi bukti, menurut Abdul Fikar bisa saja pihak dari Verdi Sambo membantah amplop tersebut berisikan uang. Apabila staf LPSK punya bukti amplopnya berisikan uang, maka Abdul Fikar menyebut jika dugaan percobaan penyuapan itu bisa saja dilaporkan ke pihak kepolisian. Bukan hanya Verdi Sambo, anak buahnya juga pun bisa ikut terseret karena membantu proses penyuapan kepada LPSK.
Ya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo memang berupaya melakukan penyogokan kepada LPSK. Hal itu diduga dilakukannya guna meloloskan permohonan pelindungan yang diajukan oleh istrinya, Putri. Penyogokan itu diungkapkan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Saroso. Dia mengatakan upaya tersebut bukan lagi dugaan namun benar terjadi. Peristiwa itu terjadi di kantor Propam Polri, tempat kerja Ferdisambo saat menjabat Kadif Propam Polri pada Rabu 13 Juli 2022, 5 hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. LPSK bertemu Ferdisambo untuk melakukan koordinasi kasus kematian Brigadir J. Pada saat itu, seorang yang merupakan anggota Ferdisambo menyodorkan uang di dalam 2 amplop berukuran tebal ke salah satu staf LPSK. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang tersebut langsung ditolak dan dikembalikan, dan dia juga mengaku tidak mengetahui secara jumlah uang tersebut. Dijelaskan setelah kejadian itu pada Kamis 14 Juli 2022, Putri istri Ferdisambo mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK dan melakukan pertemuan pada Sabtu 16 Juli 2022. Saat itu LPSK gagal menggali keterangan karena kondisinya yang tidak stabil.